Belakangan ini banyak orang mulai lebih melirik dunia usaha ketimbang menjadi karyawan suatu perusahaan. Kesuksesan finansial yang bisa diperoleh dari membangun usaha sendiri mendorong orang untuk memulai usaha mereka sendiri. Banyak kisah sukses para pengusaha yang mulai dari nol dan harus melewati jalan panjang dan berliku sebelum akhirnya meraih kesuksesan, yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin menjajal dunia wirausaha. Di sini Anda bisa menyimak kisah sukses beberapa orang pengusaha dari tanah air yang berskala menengah hingga besar, tua maupun muda, yang rata-rata memulai dari bawah dan serba sulit sebelum mencapai kesuksesan yang besar seperti sekarang. Yang pertama, Bob Sadino. Terlahir di Lampung 9 Maret 1939, mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil, dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan diri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chick, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternak dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Kedua, Susi Pujiastuti, ex-menteri Kelautan Perikanan di bawah Presiden Jokowi, adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya 750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkan ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa perlelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Ketiga, Reza Nur Hilman. Bagi yang belum mengenal nama ini, mungkin Anda lebih mengenal keripik setan Maici. Ya, Reza Nur Hilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010 seorang diri saat berusia 23 tahun. Dengan modal awal 15 juta rupiah untuk bisnisnya, ia menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial Twitter, sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau nomaden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikir yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual sehingga membuat produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maici di dunia maya. Baru setengah tahun saja omset Maici bisa mencapai 7 miliar per bulan. Angka yang fantastis bukan? Sony Kamangau atau Sani Kamangmau. Anda pernah mendengar tas tangan merek Robita?
Tas Robita yang begitu populer di Jepang ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura. Orang yang berada di balik dapur tas merek Robita ini adalah Sani Kamengamau, pemuda asal Nusa Tenggara Timur. Siapakah sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha sukses yang dapat menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya. Suni mengawali bisnis dengan modal nekat setelah meninggalkan kampung halaman dan pergi ke Bali. Ia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel. Selang beberapa lama ia pun diangkat menjadi satpam karena dianggap memiliki etos kerja yang bagus. Selama itu ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa asing tersebut dan mempelajarinya dengan tekun. Keberuntungan mungkin memang berada di pihaknya sejak awal ia dipekerjakan di hotel tersebut. Karena di sana ia berkenal dengan seorang pengusaha asal Jepang yang kemudian memintanya untuk memasok tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Suni perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Kelima, Gibran Rakabuming. Saat ini nama Gibran Rakabuming mungkin sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di luar fakta bahwa ayahnya seorang Joko Widodo Presiden Indonesia, Gibran adalah pemilik sebuah bisnis di bidang catering dan wedding organization dengan nama Chili Pari. Gibran memilih untuk merintis usaha tanpa campur tangan ayah. Ia memulai usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Meski sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ia mendapat persetujuan dari salah satu bank dan dengan modal pinjaman tersebut ia pun memulai Chili Pari dengan melayani pesanan partai kecil. Berkat kemampuan dan keuletannya sendiri, sekarang Chili Pari sudah banyak menangani order besar dengan jumlah tamu hingga ribuan orang dan usaha Gibran pun semakin berkembang. Itulah tadi kisah sukses dari 5 kisah inspiratif dari seorang yang sudah sukses dalam menjalankan usahanya. Apa mungkin kamu akan resign di perusahaan tempatmu bekerja saat ini? Kamu yang tentukan. Silakan pilih dan pikirkan akan jadi apa ketika kamu terus berusaha menjadi karyawan, dan akan jadi apa kamu ketika kamu memutuskan untuk resign dan menjadi seorang pengusaha. Salam sukses. Jangan lupa like dan komen subscribe video ini. NKTV Media. Ciao.